وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. والصلاة والسلام على رسول الله القائل اطلبوا العلم ولو بسيط. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, segala puji bagi Allah yang telah berfirman dalam Al-Quran, wahai sekalian jin dan manusia, jikalau kalian mampu untuk menerobos lapisan langit dan bumi, maka teroboslah. Namun mereka tidak bisa menerobos lapisan langit dan bumi tanpa dengan kekuasaan. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW yang telah memerintahkan kita bersama untuk senantiasa menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Dengan dua dasar inilah Bapak dan Ibu sekalian perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, pengurus KKMI dan pengurus KKRA bersama-sama ingin mewujudkan bagaimana implementasi kurikulum Merdeka ini bisa dilaksanakan di tingkat RA dan MI kecamatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dari SKK sampai Kanwil setelah Kabupaten menyampaikan silakan. Walaupun pada waktu itu setelah di SK jenengan ada yang pembelajarannya kurikulum Merdeka, walaupun juga kadang-kadang setengah ada kurikulum Merdeka, ada yang masih belum dan sebagainya. Itu yang penting jenengan itu semuanya kisi-kisinya minta tunjuk sama pimpinan sama terutama pengawas binaannya kan ya. Itu tergantung dengan semua. Yang penting pembelajarannya itu, ketuntasan belajarnya itu dituntaskan dengan asesmen madrasahnya itu silakan ke lembaga masing-masing, tergantung lembaga masing-masing. Minta petunjuk, minta bimbingan, minta pendampingan pada pengawasnya masing-masing. Yang jelas, yang penting lapornya nanti itu adalah laporannya sesuai dengan harapan kita yang sesuai dengan pos AM itu. Bagus sekali. Silakan, jangan ragu, bahkan resah. Kenapa saya sudah menerapkan full kurikulum Merdeka, ternyata sekarang laporannya tidak kurikulum Merdeka. Bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi taufiqihi tatanazzalul khairat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin shahidi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa intasil rusdah. Artinya apa? Karena ini memang menjadi kewajiban kita bersama selaku guru untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan pengetahuan kita, termasuk juga pengetahuan tentang kurikulum terkini. Saya sering menyampaikan kita ini sebagai guru ini adalah pelaksana dari kebijakan di bidang pendidikan, termasuk juga pelaksana dalam hal kebijakan kurikulum, sehingga kebijakan apa berkaitan dengan kurikulum yang akan kita laksanakan, maka kewajiban kita adalah melaksanakan kurikulum tersebut. Kenapa kurikulum sering berubah? Tentu bukan ada game yang selama ini Bapak Ibu sering sampaikan di media sosial, tapi perubahan kurikulum ini memang dalam rangka merespon berbagai situasi terkini yang ada pada anak didik kita.
itu seperti itu. Maradona pemain paling top di tahun 89-90-an. Ronaldo paling top di tahun 2000-an, 90-an akhir sampai 2000-an awal. Termasuk sampai terakhir kemarin ya 2020-an begitu. Nah, Lionel Messi segenerasi dengan Ronaldo. Sama juga dengan kurikulum CBSA tepat di tahun 90. KBK ngepas di tahun 2002. Maka hari ini kurikulum Merdeka insya Allah juga tepat dalam rangka merespon berbagai perubahan zaman, perubahan karakter anak didik kita. Sehingga begitulah strategi dari kaki ke kaki dengan bola-bola pendek mungkin cocok di Italia tapi nggak cocok di Inggris. Sehingga oleh karena itu kurikulum Merdeka ini menjadi kewajiban kita semuanya. Pertama untuk memahami, mendalami, serta yang paling pokok adalah melaksanakan di madrasah, di RA dan di kelas masing-masing bagi para bapak ibu. Jangan sampai kemudian kita menjadi guru yang susah untuk berubah, sulit menerima satu perubahan, satu hal yang baru. Karena apa? Pola pikir kita yang terlalu sempit. Dua baca tekan kurikulum apa-apa seperti nggak betul, tapi proses ngertinya seperti apa? Kenapa kita merasa cukup dengan pola yang lama? Karena pengetahuan kita tidak berkembang. Kenapa kita merasa puas dengan cara mengajar kita? Karena kita memang tidak pernah melakukan inovasi. Sehingga apa sudah mulai ngambek ya ceria terbentar selambek semakin belum ngerti. Sehingga penting perubahan kurikulum, inovasi dalam media pembelajaran, inovasi metode dan strategi pembelajaran. Ini hari ini tuntutan. Ya mungkin karena murid-murid kita selalu sampai nawatokna ada kabar guru, sehingga tidak ada yang protes. Tapi tuntutan kita sebagai guru profesional itu penting. Pengembangan kompetensi kita itu harus terus. Apalagi Bapak Ibu yang masuk guru sertifikasi. Ada yang belum sertifikasi? Banyak. Alhamdulillah. Berarti kalau belum sertifikasi maka harapannya akan sertifikasi. Kalaupun tidak berharap sertifikasi top, berarti memang betul-betul guru billahi. Karena untuk dapat TPG itu bukan kewajiban. Ya, untuk dapat TPG bukan kewajiban, tapi itu hak. Nah, hak itu bisa diambil, bisa tidak diambil dapat. Bapak Ibu yang saya hormati sekalian, sehingga dengan adanya kurikulum Merdeka ini menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk mempraktekkan di madrasah, di lembaga masing-masing bagi kepala, di kelas masing-masing bagi para guru. Bimteknya hanya sebentar Pak, maka pendalamannya harus terus sering nanya kepada pengawas, kepada teman, kepada kepala madrasah, minta petunjuk, minta seperti apa implementasinya ketika di kelas. Makanya ketika dalam waktu 2 hari ini dioptimalkan. Kalau tidak paham, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi sampai atanya kasih alemnya. Jadi mau guru nanya kepada dia, nanya ke pengawas. Kami Pak Kasipenma sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dalam hal bidang pendidikan salah satunya. Bapak Ibu pelaksana di tingkat madrasah sampai pada tingkat kelas. Sehingga jangan kemudian teman menjadi malah praktek tidak praktek. Itu berkasnya letakkan di PTSP. Sudah ada petugas seantara Kapenma yang mau ke Pak Kepala, bukan Pak Kasipenma di paraf untuk memastikan ini memang ngajar atau tidak. Ke saya tinggal tanda tangan. Nah, ini penting kami sampaikan sebagai ini juga kita berikhtiar untuk melakukan inovasi. Termasuk juga kita ada WA center layanan. Termasuk juga jadi panjenengan bisa misalnya ingin jadi WA center terkait layanan semua
layanan di Kementerian Agama, di haji, ada yang mau daftar, pengen nanya syarat pendaftaran haji, sampai tinggal buka WA center kami. Kalau ada yang belum punya, nanti tak kirim WA-nya ke Pak Arif, tinggal Pak Arif share ke grupnya masing-masing. Pengen nanya persyaratan izin madrasah, di WA center kami akan ada. Kalaupun ada yang kurang, akan terus kita sempurnakan. Jadi ini termasuk madrasah ke depan pengen ngundang Pak Kasih Penma, atau mohon maaf ngundang saya misalnya. Jadi tinggal PDF-nya kirim ke WA center. Ajunan tak mampu mangkat ke kantor, terus harus ketemu Abdina Putar. Kirim ke WA center kami undangannya PDF, untuk PDF. Jadi biar lebih mudah downloadannya dan pengarsipannya lebih gampang di kami. Jadi tidak foto tapi PDF, tinggal kita download, operator kasihkan ke saya lewat Serikandi, kami tinggal tindak lanjut, tinggal tunggu infonya. Itu termasuk permohonan rekom. Bapak Ibu ingin mengajukan di Simsatras, butuh rekom dari kami, dari kantor. Permohonan rekomnya upload lewat WA center kami. Termasuk balasannya akan kita balas lewat WA center itu kepada nomor yang bersangkutan. Sehingga kami akan berupaya menciptakan kemudahan-kemudahan kepada lembaga pendidikan, kepada masyarakat. Agar apa? Ini ikhtiar kami untuk memberikan yang terbaik, dan tentu dari ikhtiar yang banyak ini ada banyak kekurangan, terus kita perbaiki bersama-sama. Layanan di KUA itu sedang kita rintis, bagaimana cetaan di WA teruatanya, izin diniyah bagaimana, izin pondok bagaimana, persyaratan haji bagaimana, bisa langsung ke KUA. Untuk ngecek keberangkatan haji tinggal download aplikasi Haji Pintar. Mas klik estimasi keberangkatan, tuliskan nomor porsinya, cek sudah muncul. Moderasi beragama itu adalah, bisa ditulis Bapak Ibu yang penting. Moderasi beragama itu bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Artinya yang kita moderasi bukan ajarannya, tapi moderasi agama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil jalan tengah, bertindak adil, dan tidak ekstrim di dalam beragama. Artinya cara pandang yang mengambil jalan tengah, satu contoh, menciptakan satu keseimbangan di dalam pemahaman keagamaannya antara dunia dan akhirat, maka semuanya harus imbang. Mementingkan dunia saja, meninggalkan akhirat, satu kesalahan. Mementingkan akhirat saja, tidak berpikir tentang keduniaan, kita akan meninggalkan banyak hal. Sehingga keseimbangan, bertindak dan tidak ekstrim di dalam beragama. Makanya inilah konsep moderasi beragama ala madhabi Kementerian Agama. Nah, itu secara umum. Nah, moderasi beragama dalam konteks yang lebih real, lebih praktis, itu ada 4 indikator moderasi beragama. Artinya orang ini moderat atau tidak, versi Kementerian Agama itu tinggal dilihat 4 hal ini ada tidak di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Ada 4 indikator. Pertama adalah komitmen kebangsaan. Apa yang dimaksud dengan komitmen kebangsaan? Artinya Bapak Ibu sekalian itu betul-betul mengakui bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengakui bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak usah kemudian masih berpikir tentang bentuk negara yang lain. Karena apa? Ini hasil ijtihad para ulama, para founding fathers negara Indonesia. Kita ini di kanan bukan negara agama, di kiri kita bukan negara sekuler. Sehingga apa? Kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana ajaran agama
itu mengilhami aturan-aturan yang ada di dalam regulasi undang-undang yang ada di negara Indonesia tercinta. Sehingga makanya sudah tidak usah diskusi lagi pengen bentuk khilafah, pengen bentuk ini. Karena apa? Kita yakin bahwa bentuk NKRI ini adalah satu proses yang panjang. Bagaimana para ulama kita, founding fathers dari negara kita ini sudah pasti berpikir tentang itu, karena di antara para founding fathers negara ini adalah para ulama-ulama. Yang selanjutnya, menerima Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, bagian dari komitmen kebangsaan. Apa? Pancasila itu adalah dasar negara, bukan syariat. Pancasila itu merupakan konsensus dasar dari rakyat Indonesia di waktu itu sampai hari ini. Dan substansi isi dari Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran kita. Ketuhanan yang Maha Esa, artinya memastikan bahwa warga negara Indonesia itu bertuhan, beragama. Ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga sampai pada sila yang kelima. Sehingga antara Pancasila dengan syariat Islam tidak usah dibanding-bandingkan. Karena memang ini adalah satu hal yang beda. Tetapi Pancasila ini tidak ada satupun dari silanya yang bertentangan dengan syariat Islam. Apalagi ulama-ulama kita dulu sudah menegaskan bahwa negara Indonesia ini adalah Darul Islam. Dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-9 kalau tidak salah, sekitar tahun 38-39 saya tidak lupa, itu kan disebutkan bahwa Indonesia ini adalah Darul Islam, belum merdeka ya, Darul Islam yang digasuk oleh penjajah Belanda. Kenapa? Apakah ada rujukannya? Ada. Saya coba ngutip sedikit, saya baca. Jadi kenapa dikatakan Darul Islam? Jadi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ulama yang pun mengutip ini. Kenapa? Kullu mahallin qadara muslimun sakinun bihi alal imtina' minal harbiyyin fi zamanin minal azman yasiru Darul Islam tajri fihi ahkamun fi dhalika zaman. Tempat di mana orang Islam itu terbebaskan dari intimidasi orang-orang kafir harbi. Artinya orang dewasa melaksanakan ajarannya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Akhirnya makanya masuk kategori Darul Islam. Kita umat Islam betul-betul terlindungi di negara ini. Maka para ulama kita, tugas pemimpin bangsa ini dari desa sampai presiden, dari kabinet, tugasnya dua yang paling pokok. Apa yang dua itu para ulama kita? Pertama adalah hirasatuddin, menjaga agama. Dan di Indonesia agama betul-betul dijaga, wabil khusus agama Islam. Kita betul-betul leluasa melakukan apapun ajaran kita, mulai dari yang wajib sampai yang sunnah sampai yang tradisi. Ini apa? Bentuk perlindungan negara pada agama kita. Yang kedua adalah tugas pemerintah yang paling pokok adalah siasatud dunia, ngurusi urusan duniawi masyarakat. Indonesia melakukan itu. Agama dijaga. Dalam bentuk penjagaan terhadap agama ada Kementerian Agama. Haji diurus, Idul Fitri diurus, Ramadan diurus, apalagi pernikahan diurus. Tapi negara mengurus ini, mohon maaf, tidak intervensi pada ajarannya, tapi mengurus manajemennya. Ini harus kita pahami bersama-sama. Haji yang kita urus manajemennya, rukunnya negara tidak ikut campur. Pernikahan yang kita urus apanya? Proses pencatatannya. Rukunnya pasti sama.
Tidak ada negara menambah rukunnya satu adalah akte nikah. Tapi bahwa proses pencatatan itu dilakukan oleh KUA. Jadi yang kita urus manajemennya. Apalagi nikah, haji, Ramadan. Yang kita urus apanya? Bagaimana tata cara rukunnya ibarat itu hak masing-masing. Tapi bagaimana Ramadan itu bisa nyaman bersama, itu yang diurus oleh negara kita. Ini bentuk hirasatun din. Kalau siasatun dunianya saya kira sudah kita paham semuanya. Makanya ada Kementerian Ekonomi, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Pertanian, macam-macam. Dalam rangka apa? Siasatun dunia. Apa? Hukumannya harus betul-betul proporsional. Yang terakhir adalah penghargaan terhadap tradisi dan budaya masyarakat. Yang pertama, indikator moderasi beragama apa? Komitmen kebangsaan. Yang kedua adalah toleransi. Yang ketiga adalah asli kekerasan. Yang keempat, penghargaan terhadap tradisi dan budaya yang ada di masyarakat. Indonesia ini punya ribuan budaya, punya banyak tradisi. Kita sebagai warga negara Indonesia ini jangan sembarangan kemudian menegasikan, menghakimi tradisi di masyarakat tanpa tahu bagaimana substansi dari tradisi, termasuk tradisi-tradisi keagamaan yang ada. Sebelum jelas-jelas ini melanggar atau tidak.